8 transfer paling aneh dalam sejarah sepak bola dunia. 1. Julian Faubert ke Real Madrid. Real Madrid pernah melakukan transfer yang bisa dibilang cukup aneh. Faubert yang berposisi sebagai bek kanan hanya bermain sebanyak 2 kali. Itu dikarenakan Real Madrid sudah mempunyai 3 pemain yang bisa dipasang sebagai bek kanan. Ketiga pemain tersebut ialah Sergio Ramos, Michel Salgado, dan Miguel Torres. Kendati demikian, Real Madrid justru tetap merekrut Julian Faubert. Menariknya, Faubert pernah memperkuat klub asal Indonesia, Borneo FC pada 2018. 2. Papi Djilobodji ke Chelsea. Chelsea juga pernah melakukan transfer aneh saat merekrut bek tengah asal Senegal, Papi Djilobodji. The Blues secara tiba-tiba mendatangkan Papi Djilobodji, padahal Chelsea sudah punya 4 pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Keempat pemain tersebut ialah Kurt Zouma, Gary Cahill, Branislav Ivanovic, hingga John Terry. Kondisi tersebut pun membuat Papi Djilobodji kesulitan menembus skuad utama Chelsea selama 4 musim bersama Chelsea. 3. Roberto Mancini ke Leicester City. Ex-pemain Manchester City, Roberto Mancini melakoni debut di Premier League sebagai pemain saat berusia 36 tahun. Kala itu Mancini bergabung dengan Leicester City. Umurnya yang sudah tak muda lagi membuatnya tak bisa bermain selama 90 menit. Alhasil Mancini hanya mencetakkan 3 penampilan bersama The Foxes sebelum gantung sepatu. 4. Javier Mascherano dan Carlos Tevez ke West Ham United. Javier Mascherano dan Carlos Tevez bisa dibilang pemain yang masuk kategori bintang, termasuk pemain berbakat dari Amerika Selatan. Namun Javier Mascherano dan Carlos Tevez secara mengejutkan bergabung dengan klub papan tengah Premier League West Ham United. Setelah itu Tevez akhirnya bermain untuk klub besar seperti Juventus, Manchester United, sementara Mascherano membela Liverpool dan Barcelona. 5. Juninho Paulista ke Middlesbrough. Banyak yang tak menyangka pemain yang cukup dikenal dengan tendangan bebasnya, Juninho justru memilih klub seperti Middlesbrough, padahal ada klub lain yakni Sao Paulo yang juga berminat menimangnya. 6. Niklas Bendtner ke Juventus. Niklas Bendtner pernah dianggap sebagai satu di antara pemain muda Arsenal paling potensial. Hal itu ia buktikan saat mencetak 14 gol pada musim 2008-2009. Namun seiring berjalannya waktu, performanya terus menurun dan kerap melakukan hal konyol serta kontroversial. Menariknya, hal tersebut tak menjadi perhatian Juventus. Timnya tua pernah mendatangkan Niklas Bendtner pada musim 2012-2013. Saat merekrut Niklas Bendtner, Bianconeri sudah memiliki 4 penyerang, yakni Mirko Vicini, Nicolas Anelka, Fabio Quagliarella, dan Alessandro Matri. Selama berkostum Juventus, Bendtner hanya mencatatkan 9 penampilan. Kendati minim bermain, Bendtner justru ikut merasakan gelar Scudetto yang diraih Juventus. 7. Kevin Prince Boateng ke Barcelona. Kedatangan Kevin Prince Boateng ke Barcelona pada bursa transfer musim dingin 2019 bisa dibilang mengejutkan. Hampir tak ada rumor yang menyebutkan sang pemain akan merapat ke Camp Nou. Transfer tersebut dianggap aneh karena masa keemasan Kevin Prince Boateng dianggap sudah berakhir. Puncak karir Kevin Prince Boateng ialah saat merasakan gelar Serie A bersama AC Milan pada 2010-2011. Setelah itu, Kevin Prince Boateng memperkuat klub seperti Sassuolo dan Schalke 04. Saat ini pemain asal Ghana itu bermain untuk klub Serie A Fiorentina. 8. Julio Cesar ke Queen Park Rangers. Julio Cesar bisa dibilang merupakan satu di antara kiper sukses asal Brasil. Julio Cesar pernah merasakan gelar Liga Champions bersama Inter Milan pada 2010. Tak hanya itu, ia kerap menjadi penjaga gawang utama Brasil, terutama saat Piala Dunia. Namun kesuksesan tersebut tak berlanjut saat Julio Cesar secara mengejutkan pindah ke klub asal Inggris, Queen Park Rangers. Menariknya, KPR harus terdegradasi ke kasta kedua Liga Inggris saat Julio Cesar terdegradasi ke kasta kedua Liga Inggris saat Julio Cesar hengkar setelah KPR terdegradasi Julio Cesar hengkar ke Toronto FC sebelum bergabung